Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu, Yengki India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Oke, kali ini kita akan nge-review sebuah produk ya. Tapi ini bukan radio teman-teman ya. Ini bukan radio, tapi ini adalah pendukung aktivitas teman-teman yang bergerak di bidang amatir ataupun teknisi ataupun yang lain-lain ya. Ini adalah Smart Multimeter Home Tools HM98 ya. Ini harganya nggak sampai 100.000 teman-teman, jadi hanya sekitar 65.000 itu di toko yang nanti akan saya share. Mungkin ada naik turun ya harganya, mungkin ada yang 60, 70, 80, pokoknya nggak sampai 100. Ini sangat berguna sekali buat teman-teman semua yang mungkin bergerak di bidang elektronik ya, mungkin lagi nyervis atau mungkin ngecek ya, itu bisa kita gunakan ini tanpa harus pusing-pusing untuk kita ngerubah misalnya kalau mengukur R harus dirubah ke posisi ohm atau kilo. Kalau misalnya mengukur voltase dirubah ke volt atau ke ampere atau apapun itu ya, kita rubah settingannya atau namanya satuannya seperti itu ya. Nah kali ini nggak perlu otomatis teman-teman, jadi Smart Multimeter. Nah seperti apa nanti kita review, dan tentunya nanti link pembeliannya akan saya sampaikan di deskripsi. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu teman-teman ya. Jadi semua yang kita review di sini juga bukan hanya radio, tapi untuk mendukung kegiatan kita dalam mengoperasikan radio atau elektronik ataupun ya amatir lah. Itu banyak nanti kita akan review. Kalau ada barangnya kita review ya. Bukan hanya itu, juga mungkin obeng juga pernah kita review ya, obeng komplit dari Taver itu pernah. Oke, kita kopi dulu ya. Yang penting ngopinya nggak lupa. Ngopi dulu. Bismillah. Oke teman-teman, udah kita seruput kopinya. Sekarang kita akan nge-review dari dekat untuk Smart Multimeter Home Tools HM98. Jangan kemana. Oke teman-teman, ini dia Smart Multimeter dari Home Tools HM98. Ini dosnya, kemudian coba kita lihat apa saja di sini untuk speknya ya. Itu bisa mengukur voltase ya teman-teman, sampai 600 volt. Kemudian apa lagi nih? Ya auto semua ya. Ini auto semua. Oke, kita buka aja teman-teman ya. Ini saya belum coba ya, tapi kita coba aja. Buka. Nah, ini seperti ini. Alatnya kecil aja teman-teman ya. Kecil saja. Namanya juga Smart Multimeter, nggak perlu besar-besar ya. Segini, dan kita dikasih baterai ya. Ada baterai bawaannya. Juga di sini ada petunjuknya ya. Coba kita lihat dulu ya. Di sini petunjuknya. Nah, ini oh ya, ada probe, ada flashlight, ada lampunya berarti ya. Nah, ada lampu teman-teman, lampu senternya. Kemudian ya di sini ada indikatornya, simbolnya, voltage, AC, DC, ground, fuse, baterai. Ya, oke, kita coba pasang dulu ya. Untuk baterainya ini teman-teman ya, kita buka. Ya, kita buka. Nah, kita juga pakai obeng sebraguna ya. Dari Taver itu lengkap teman-teman ya. Jadi di sini kita tinggal milih ya, apa yang mau dipakai ya. Ukurannya berapa. Udah aman. Dia juga ada magnetnya ya teman-teman ya.
Jadi servonya serba praktis. Ya, untuk obeng ini juga nanti kita akan sampaikan di deskripsi untuk Anda beli. Jadi semuanya itu nggak perlu ribet-ribet ya. Bisa satu box begini lengkap ya teman-teman. Satu box begini lengkap. Ini bisa untuk nyervis HP, bisa untuk ngerjain yang alat-alat kecil seperti ini. Membantu meringankan untuk teman-teman yang nyervis atau ya mungkin sekedar hanya untuk buka-buka apa ya, misalnya buka ini ya kayak gini ya, ini perlu juga kan. Nah seperti itu. Oke, kita copot dulu, masukin lagi. Jadi praktis teman-teman ya, satu tempat begini sudah lengkap semuanya, praktis. Oke teman-teman, ini on off-nya di sini ya. Ini on off di sini. Ini kalau kita hidupin lagi sekali lagi, dia auto. Kemudian lampu senter mungkin ini ya. Antar. Nah itu lampu senter. Kalau kita gelap malam ya bisa jadikan senter nih. Kemudian ini untuk apa? Kita coba lihat. Untuk nerang ini nih ya, untuk nerangkan LCD-nya. Jadi kalau ini sekarang kita pakai lampu, nggak perlu pakai itu juga sudah terbaca teman-teman ya, udah terlihat ya. Oke, sekarang kita akan tes ya. Ini jadi auto ya. Kalau auto itu kan bisa ngukur ya. Ini saya coba. Ini kita ngukur yang 1% ya. Nilai resistor 1%. Kita ukur dapat berapa nilainya di sini. Kita coba lihat. Nah, dia dapat 20 kilo teman-teman ya. 20 kilo, 20,2 ya kilo ohm. Terus saya coba lagi yang ini kira-kira 3 kilo ya, 3x3 kalau nggak salah ini. Coba ya, bener apa enggak di situ ya. 31 kilo. Oke. Ya. Oke teman-teman, itu bisa ngukur itu. Dan sekarang saya mau ngukur yang lain ya. Misalnya saya ngukur, coba ngukur ya, kapasitor bisa nggak ya. Nah ini kita punya kapasitor, kita mau ngukur ya, apakah kebaca. Di situ dia 900 berapa itu sih? Ini kan nilainya 120 piko. Nah itu nilainya seperti itu ya. Oke, nggak tahu saya bacanya kalau segitu. Oke teman-teman, nggak apa-apa. Sekarang saya mau ngukur tegangannya dulu ya. Kita ngukur tegangan. Saya mau ngukur tegangan. Nah misalnya kita punya baterai ini ya. Baterai dari UV5R mini. Nah ini negatif di sini, positif di situ ya. Kita coba. (8,1 volt). Nah, 8,1 volt untuk baterainya. Kemudian kalau kita mau ngecek misalnya antena ini connect apa enggak, ini kita coba tes ya. Nggak connect teman-teman ya. Jadi ini saya coba di positif, di ground, di negatif, nggak connect. Tapi kalau saya ground sama ground dia akan connect ya. Ntar ground
sama grounding. Tuh. Dia connect teman-teman. Nah, kemudian kalau kita mau ngecek misalnya tegangan ya, kabel yang putus apa enggak, kita coba ya. Saya ambil dulu untuk jack ya. Apa namanya? Oke, teman-teman. Jadi kita akan cek untuk, aduh sorry ya. Ini ada yang jatuh lagi apa nggak tahu nih. Ya, sebentar teman-teman ya. Ada yang jatuh di belakang nih. Ya, ini kita udah nyiapin kabel listrik ya. Jadi smart multimeter ini juga bisa ngukur di mana tegangan itu ada yang putus atau mungkin kabel itu nggak ada listriknya. Itu bisa kita cek dengan smart multimeter ini ya. Jadi smart multimeter ini mempunyai beberapa fitur. Selain tadi auto itu ya, ini juga bisa kita set di sini ya, ini untuk mengukur, kemudian ini juga untuk mengukur live, kemudian ini juga untuk mengukur tegangan ampere ya. Kemudian ini untuk lampu ya. Nah, itu tadi untuk lampu. Oke, sekarang kita akan coba untuk mengukur tegangan tadi yang kalau misalnya dia ada tegangan ini hidup ya. Sebentar, ini belum. Nah, udah ya. Oke, jadi kalau misalnya belum hidup, ini kita tekan agak lama ya. Nah, ini udah. Sebentar, coba lagi. Ini saya tekan ya. Oke. Itu teman-teman ya. Berarti ini ada arusnya ya. Itu ada arusnya. Tuh. Kalau saya matiin misalnya nih, masih ada juga ya, karena masih ada arusnya yang di dalam sini ya. Nah, kecuali kalau saya cabut ya teman-teman ya. Ini saya cabut ya, mungkin dia akan mati di situ. Tuh, mati ya teman-teman ya. Mati, saya colokin lagi. Nah, ini ada kalau begini lemah ya. Ini kalau L itu lemah nih. Ini ada tapi lemah. Nah, ini kuat ya teman-teman. Ini kayak kalau mau cari hantu ya. Ternyata sensor magnetic field electromagnetic field. Jadi ini bisa dicoba. Katanya kalau hantu itu punya listrik gitu ya. Nah, ini tuh kita bisa lihat tonton ya. Jadi biar udah dimatiin, tapi kalau masih ada arusnya di sini ya, ini kan ada 2 kabel ya. Itu masih bisa terbaca teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Dan kita juga bisa ngukur tegangan ya. Kalau auto tadi, coba. Bentar. Nah, ini auto, saya ngukur ya. Ini berapa volt? Saat ini berapa volt? Aduh. Kita lihat ya teman-teman ya, berapa volt yang ada di sini. Mana kok nggak masuk ya? Nggak kebaca teman-teman ya. Oh, belum masuk semuanya. Saya cari dulu. Nih di sini. ...197 volt, 191 volt, 192 volt. Ya, ternyata nggak sampai 220 nih tegangan di sini di ruangan saya. Oke teman-teman, jadi kita bisa mengukur apa saja dengan ini, dengan auto. Ini smart multimeter ini sudah sangat berguna sekali buat teman-teman yang mungkin kerjaannya itu
sering kesana kemari tapi nggak mau ribet bawa multimeter yang besar ya. Saya besar teman-teman, segini ya. Tapi ini segini udah cukup ya. Bisa kita pakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang simpel-simpel, kemudian yang ya tadi untuk mengukur tegangan, mengukur arus, ya, mengukur resistor, kapasitor, ya semuanya bisa kita lakukan dengan ini, dengan tentunya ya semuanya bisa diakomodir apabila Anda melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ringan ya. Ini bisa kita lakukan tanpa harus ribet membawa peralatan-peralatan yang besar. Cukup simpel bukan teman-teman ya? Jadi sekarang bukan zamannya lagi kita bawa multimeter yang besar, pakai jarum, pakai apa ya, ini sudah cukup ya. Dengan ini kita bisa bekerja semakin ringkas dan semakin cepat. Oke teman-teman, itu dia smart multimeter dari Home Tool HM98. Ini sangat fleksibel sekali, sangat berguna sekali buat teman-teman yang punya mobilitas tinggi dalam pekerjaan, sehingga nggak perlu ribet-ribet lagi membawa peralatan yang besar-besar ya. Cukup dengan smart multimeter ini kita bisa melakukan semua pekerjaan dengan mudah. Oke teman-teman, untuk Anda yang membutuhkan smart multimeter ini akan saya tampilkan di link deskripsi. Semoga ini bermanfaat sehingga pekerjaan Anda semakin mudah dengan adanya alat ini, smart multimeter. Dan tadi teman-teman ya, kalau mau kerja juga, kalau Anda misalnya nggak mau ribet-ribet pakai obeng, ini udah lengkap teman-teman ya. Ini udah lengkap obengnya, kemudian ada kunci L bintang, ada kunci bintangnya, kunci segi limanya, kemudian ada kunci kecil-kecil ya, maksudnya obeng yang kecil-kecil yang pas gitu ya. Itu juga ada, pingsetnya juga ada untuk buka baterai yang apa, yang tipis-tipis itu juga ada teman-teman. Jadi lengkap di sini, bisa untuk HP, bisa untuk perbaiki HT, dan tentunya yang lain-lain. Itu dari Tafir, nanti juga saya tampilkan di link deskripsi, sehingga lengkap Anda udah bawa ini, udah bawa dengan tools yang tadi, sehingga pekerjaan Anda makin mudah. Oke, semoga ini bermanfaat, dan tentunya buat teman-teman yang di hari-hari ini melakukan pekerjaan yang ribet-ribet, makin mudah dengan adanya peralatan-peralatan yang simple tapi bermanfaat. Sekian dari saya, yang kecuali itu yang Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentri, bye-bye.